Ya, silakan. Pak Anton, udah masuk? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Halo, halo tes. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Agak kareba Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Baik Ustaz. Saya buka dulu sebentar Ustaz ya. Ya, monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah Masjid Salahuddin, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa kembali dengan kajian duhur spesial bersama guru kita yaitu Ustaz Dr. Das'an Latif MSI PhD. Alhamdulillah beliau telah bersama kita. Tema kali ini insya Allah akan mengangkat tema hijrah lahir batin. Mudah-mudahan pesan-pesan beliau nanti akan memberikan inspirasi dan semangat buat kita semua untuk bisa melaksanakan pesan-pesan hijrah Rasulullah SAW untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu untuk mempersingkat waktu, kita awali saja kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ada 30 menit ke depan waktu, dipersilakan Ustadz untuk bisa menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalla la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sidang jamaah majelis duhur Masjid Salahuddin yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia 1 sampai 40 tahun, Rasulullah tidak pernah dimusuhi oleh orang-orang Arab Makkah. Beliau bahkan diberi gelar dengan Al-Amin, yang dipercaya. 1 sampai 10 tahun, 40 tahun. Orang-orang Arab mempercayai dan mengagumi Muhammad. Tapi ketika beliau setelah diangkat menjadi Rasul, dideklarasikan menjadi Nabi, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, siarkan Islam, jangan sembah kecuali Allah, kafir Quraisy mulai merasa terusik. Nabi mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Orang Arab berkata, bagaimana caranya ini Muhammad? Kita aja 3 Tuhan kita masih susah. Lattamanatut saubal, masih susah hidup kita. Kamu bilang 1, tidak kelihatan lagi. Apa kau ndak gila ini Muhammad? Kita saja 3 Tuhan, tak bingung kita ini masih susah cari nafkah. Kamu 1 dan tidak nampak. Kamu berkata sama derajat antara bangsawan dengan hamba sahaya. Bagaimana ceritanya? Kamu berhadapan menentang dengan tradisi kita, mulailah dibenci. Ya, mulai Muhammad diserang, dimaki, mulai dari kotoran onta disimpan di depan pintu beliau, dilempari ke masjid, diludahi, diteror secara fisik, diteror secara mental, dibujuk, Muhammad, berhenti kau berdakwah, kamu cari perempuan paling cantik di sini, kami kasih kamu, mana kamu mau. Tapi kata peserta rapat waktu itu, tidak mungkin Muhammad mau, bukan pejabat Indonesia. Kalau pejabat Indonesia kasih perempuan hijau uang. Muhammad, kamu mau berapa kami kumpul semua, yang penting kau berhenti berdakwah.
Kata lagi, tidak mungkin, tidak mempan. Muhammad tidak mempan sogoan. Kalau begitu kita kasih kau jabatan. Tidak mempan. Akhirnya sepakat orang-orang Arab waktu itu dipimpin oleh Abu Jahal, bunuh Muhammad. Bunuh Muhammad. Rapat memutuskan dibunuh Muhammad. Maka diseranglah rumah Rasulullah. Kita ringkas kisah karena cuma waktu 30 menit. Diringkas kisah, diseranglah rumahnya Rasulullah. Dikepung kafir Quraisy. Allah perintahkan, malaikat, kau turun perintahkan Muhammad, baca ini ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsaynahum. Mereka di depan kiri kanan, ya, seolah-olah ada dinding di depan mereka. Ini yang dibaca. Ini yang biasa dibaca nama siswa saya ketika ada rahasia polisi. Tampaknya putus-putus Ustadz. Halo. Halo Ustadz. Ya, halo. Nah, agak putus-putus Ustadz. Ya, halo, halo. Halo, ya. Ya. Nah, akhirnya Rasulullah keluar dengan selamat. Dengan izin Allah. Begitu Abu Jahal sergap rumah Nabi, ternyata Muhammad tidak ada di dalam rumahnya, yang ada di dalamnya Ali bin Abi Thalib. Nah, dipanggil, ditangkap Ali bin Abi Thalib. Maka dikatakan, "Aina Muhammad?" Mana Muhammad, Ali? Nah, kata Ali, saya tidak tahu. Ketika selesai hijrah ini, Ali kan sempat ditanya, "Ya Ali, waktu itu kok kamu mau ganti Muhammad? Kamu tahu malam itu penyerang Mengapa saya mau? Kenapa? Kalau Ali Halo. Sallallahu Alaihi Wasallam yang wafat pada malam itu bukan satu manusia yang mati, tapi cahaya kebenaran di dunia yang hilang. Ini hikmah pertama hijrah. Hikmah pertama hijrah adalah kita lakukan apa saja untuk membela agama Allah. Kalau pribadi kita diserang, pribadi kita dihina, kita sebagai orang Islam maafkan. Rasulullah dihina, dimaki, diserang, diludahi. Selama pribadi beliau dihina, beliau mengatakan saya maafkan. Tapi ketika Islam dihina, kata Nabi, Allahu Akbar, perang jihad. Nah, ini hikmah pertama. Kalau agama dihina, jangan diam. Cuma kalau kita, kalau pribadi kita dihina, bom marah kita. Giliran agama kita dihina, jangan ribut. Ada urusan itu, urusannya ustaz, itu urusannya ulama. Terbalik dengan Rasulullah. Terbalik dengan sahabat. Sahabat pribadi beliau dihina, beliau tidak pernah marah. Tapi ketika agama Islam dihina, mari bangkit. Masjid ini namanya Salahuddin. Punyalah sifat seperti Salahuddin jamaah. Membela agama Allah. Sudah bisa Rasulullah. Berangkat. Hikmah kedua dari kejadian hijrah ini, Rasulullah dikepung rumah beliau. Logikanya pasti dapat. Beliau bersembunyi di Gua Zur. Mengintip Abu Jahal. Waktu itu Abu Bakar berkata, mati nih kita. Tidak apa makini Muhammad. Dia nggak ada capur nih dia. Mati nih. Tidak ada mati sudah kita ini. Tidak apa kita Muhammad. Ditombaklah kita. Tapi apa kata Nabi? Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar jangan teragu, jangan takut, jangan cemas. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Halo? Halo? Halo Ustaz. Halo Ustaz. Saya dapat ini ada pesan. Memang video tidak ada. Nampak video saya atau tidak? Nampak tapi diam Ustaz. Tidak bergerak Ustaz. Apa boleh buat ini di luar kuasa saya Pak. Ini bukan saya punya jaringan. Baik, ya. baik. Ini bagian dari setan bersekutu dengan jaringan. Ya, saya mudah-mudahan, saya berdoa mudah-mudahan suatu waktu saya. Halo, mulai putus lagi Ustaz.
saya boleh hadir secara fisik di Masjid Salahuddin ini. Siap, Ya, insya Allah, Ustaz. insyaallah. Hikmah kedua dari hijrah ini, hijrah ya, bahwa hijrah lahirnya kita adalah jangan pernah putus asa, jangan pernah berprasangka jelek kepada Allah. Kalau Allah yang menolong kita, tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi. Ketika Nabi dalam Gua Zur, Allah turunkan bala bantuannya. Bukan burung ababil membawa batu, bukan malaikat Jibril, tapi apa yang Allah turunkan untuk menolong Nabi di Gua Zur? Laba-laba. Tahu laba-laba? Sarang laba-laba sangat rapuh. Bapak tahu yang namanya sarang laba-laba kan? Itu sarang laba-laba, begitu diletakkan, tidak usah pedang, ballpoint saja letakkan sarang laba-laba, pasti koyak. Tapi apa yang terjadi? Kalau Allah menolong kita, sarang laba-laba mengalahkan pasukan-pasukan pilihannya Abu Jahal. Artinya apa? Dekati Allah. Kita tidak ada kekuatan manusia ini. Maka dekati Allah. Bagaimana cara mendekati Allah? Nah, itu tadi fisiknya kan. Nah, sekarang bagaimana cara mendekati adalah hijrah. Hijrahnya apa? Ini hijrah, banyak orang hijrah ini karena tren. Oh, kami pemuda hijrah. Nah, mulai dia bikin tren. Hijrah bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah bukan sekedar celana jingkrang. Hijrah bukan sekedar bicara Arab setengah-setengah. Afwan, jazakallah khair, kaifa haluk ya akhi. Bukan sekedar itu. Biar pelihara jenggot, celana jingkrang, bicaranya afwan, kaifa haluk. Tapi Anda meremehkan orang lain, tidak berhijrah. Sesungguhnya setan masuk dari kesombongan. Ya, biar Anda berkata saya hijrah, tapi meremehkan bahkan menyesat-nyesatkan, menuduh sesama muslim ini sesat dan kafir, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Hijrah. Hijrah, kalau kita maknai secara konsep sejarah perjalanan Islam, maka hijrah hanya sekali terjadi, yaitu perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah. Tapi kalau hijrah yang dimaknai secara konsep perubahan yang menjadi lebih baik, itu setiap saat bisa terjadi. Jadi hijrah secara fisik, itu Nabi dari sejarahnya. Tapi hijrah dalam konsep menjadi lebih baik, setiap saat bisa kita lakukan. Hijrah sesungguhnya, kalau kita pahami secara sederhana, hijrah itu taubat. Meninggalkan yang batil, meninggalkan yang Allah murkai, meninggalkan Allah yang Allah tidak cintai, menjadi Allah ridha, Allah senang, Allah sayang. Itu hijrah. Ya, taubat. Nah, bahasa dulunya kan sekarang ini nanti tak amat abad 2020 lah. Mulai dari 2018 sampai 2020 ini mulai kita kenal hijrah. Ya. Kalau dulu kita hijrah itu kita pahami taubat. Ya, hijrah ini kita memaknainya dengan kata taubat. Hijrah itu bisa kita lakukan dengan satu, hijrah bisa kita lakukan dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya, yang kedua, hijrah bisa kita lakukan dengan melazimkan sholat sunat taubat. Itu fisiknya. Ya, melazimkan sholat sunat taubat. Waktunya selesai sholat maghrib sambil nunggu isya, itu paling baik. Boleh enggak selesai sholat isya? Boleh. Boleh selesai duhur? Boleh. Boleh sebelum sholat duhur? Boleh. Tapi waktu yang mustajab, yang bagus untuk sholat taubat, seperti Nabi contohkan, selesai sholat maghrib, sambil nunggu isya. Nah, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, itu ya. Nah, kalau kita dalam dunia sehari-hari, maka hijrah dalam konsep perjuangan ini adalah meninggalkan segala kebatilan. Ya, tadi kita berniaga masih campur-campur yang riba, kita tinggalkan yang riba. Tadi kita berniaga masih campur-campurkan hak batil, kita tinggalkan. Ya, tadi kita berpakaian mungkin belum sesuai sunnah, kita tinggalkan semua itu.
Tadi kita di rumah masih ada hal-hal yang tidak dicintai Allah, kita tinggalkan. Tontonan-tontonan kita selama ini masih ada yang campur-campur hak batil, kita tinggalkan. Ya, maka itu dalam konsep hijrah, dalam konsep melakukan hal yang lebih baik lagi. Pada intinya hijrah ini adalah menuju ke yang lebih baik lagi. Nah, sekarang setelah kita berhijrah, Ustaz, apa hadiahnya? Ya, kan kalau kita melakukan kebaikan ada hadiah dari kantor, ada reward. Nah, biasanya kalau kantor, oh naik pangkat, promosi, ya. Nah, tapi kalau dalam kebaikan hijrah ini apa hadiah dari Allah? Nah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Orang yang berhijrah itu di jalan agama Allah, ya, kata Allah, pertama maka dia akan mendapat ulaika yarjuna rahmatallahi. Itulah orang-orang yang betul-betul aku rahmati, aku sayangi. Ya, kalau Allah telah menyayangi hambanya, maka gampang punya mobil, ya, gampang punya anak soleh, gampang punya rumah, gampang lunas utang, gampang itu sehat. Kalau Allah telah menyayangi kita. Sama kalau kita punya istri yang kita sayang, kan apa dia minta pasti kita kasih. Namanya kita sayang, apa yang kita pasti kita kasih. Anak kita yang penuh betul kasih sayang kita kepada dia, dia minta sesuatu, kadang kita tidak mampu, biasa kita minjam untuk apa? Memenuhi keinginan apa yang kita cintai. Ya, tapi kalau ada yang tidak diberi, tidak berarti kita tidak cinta, tapi karena apa yang diminta tidak baik buat dia. Anak kita misal SD, dia minta dibelikan motor, bukan kita kabulkan, tapi kita kasih yang lain. Pak, berikan saya motor. Ya, kelas 6 SD. Tapi dia minta motor besar. Kita tidak kabulkan. Bukan karena kita tidak cinta. Tapi karena kita yakin kalau motor ini merusak dirinya. Allah telah cinta kepada kita. Karena kita sudah hijrah. Allah cinta kepada kita. Kita minta, ya Allah berikan saya mobil. Kau tidak bisa beli mobil. Allah tahu kalau ada mobil mudah saat kau pakai selingkuh. Sudah, kau tidak usah punya mobil. Ya Allah berikan saya rumah. Allah tidak kasih. Allah tahu kalau ada rumahmu, kau tidak pernah lagi datang ke masjid. Biar aja kau ngontrak-ngontrak, kau semakin cinta kepadaku. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, hijrah lahir batin, hijrah secara lahiriah, segala yang dibenci Allah, segala yang tidak disenangi Allah kita tinggalkan. Ya, nah, hijrah dalam arti konsep perubahan hidup menjadi yang lebih baik. Itu ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini tausiah kita, mudah-mudahan ada keutamaan dan kebaikan di dalamnya. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk sharing atau berdiskusi. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih. Silakan. Ya, masih ada waktu sebenarnya pada para jamaah yang ingin bertanya, bisa silakan dituliskan di chatnya. Ya, boleh juga kalau misalnya hal pribadi, Bapak Ibu tidak enak didengar oleh publik, boleh melalui japri saya 081 21 22 22 298. Ya. 081 21 2-nya 5 kali 222298. Dasat Latif. Cuma kalau bertanya sebaiknya pakai SMS karena WhatsApp biasa bertumpu Pak, ribuan. Misal ceramah seperti ini 1 jam tidak pegang handphone, sudah ribuan yang masuk. Maka lebih baik SMS. Ya, kalau SMS jangan saya disuruh bayar Pak. Ada juga yang biasa Pak Anton, SMS nomor ini gagal mengirim pesan, kalau Anda setuju membayar Rp360 ketik yes. Waduh. Ya silakan. Monggo, monggo. Silakan jamaah kalau ada yang bertanya. Sebentar, ada di Q&A ini ada. Ustaz ada. Apakah hijrah harus diperbaharui setiap hari seperti halnya taubat? Silakan Ustaz. Ya. Hijrah setiap saat kita harus lakukan. Hijrah itu kalau kita memaknai secara konsep kan menjadi yang lebih baik. Saya tadi hari ini kemarin saya tidak sholat. Hari ini saya sholat 5 waktu. Kalau saya mau hijrah lebih baik lagi, bukan cuma 5 waktu, besok saya tambah sunnah, rawatib. Mau lebih baik lagi lusa, bukan cuma 5 waktunya yang rawatib, saya mulai dengan sholat tengah malam. Mau hijrah lagi lebih baik lagi, saya tambah dengan tadarusan.
Mau baik lagi, saya tambah dengan sedekah. Menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Setiap saat. Paling tidak, jangan menurun. Tapi iman itu kan ada 3 kriteria imannya. Satu, iman yang tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Nah, ini iman para malaikat. Yang kedua, ada iman yang terus nambah, tidak pernah turun, nambah terus. Nah, ini iman para nabi dan rasul. Yang ketiga, kadang nambah, kadang turun. Ini iman para kita. Nah, kalau iman kita naik turun, itu tempatnya memang manusia. Maka solusinya agar tetap iman ini baik, solusinya seperti ini. Ikut kajian-kajian. Kajian seperti ini saya ibaratkan handphone. Ya, Pak Anton punya handphone. Kalau Pak Anton pakai terus handphonenya, kenapa Pak? Lobet. Kalau lobet, Bapak ngapain? Cas, Pak. Cas. Kalau tidak dicas, kenapa? Apa jadinya? Mati, Ustaz. Mati. Kalau mati masih boleh dipakai? Tidak bisa, Ustaz. Enggak. Meskipun Bapak punya handphone 4 kameranya, ya, dia punya 512 giga, ya, pulsanya 5 juta, tapi sudah mati, masa bisa dipakai? Enggak. Begitu juga hati. Dia punya hati, punya mata, punya telinga, punya mulut, tapi tidak pernah dicas. Mati hatinya. Ada hatinya, tapi tidak bisa dipakai. Nah, makanya dakwah. Bapak dengar ceramah seperti ini 30 menit, lalu ada yang ditangkap 30 menit, 25 menit. Tidak terlalu serius, 5 menit Bapak tangkap, 5 menit itu cas. Maka harus selalu ada perbaharuan. Setiap saat perbaharuan itu melalui ilmu. Maka itulah sebabnya ayat pertama turun kita bukan perintah puasa, bukan perintah sholat, tapi apa? Iqra, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Jadi untuk memperbaharui ini memang harus belajar. Ya. Nah, ketika belajar sudah dapat ilmunya, ingat, puncak dari semua ilmu adalah akhlak. Biar Bapak punya ilmu segala, jago tasawuf, jago fikih, jago Iqra, jago baca Quran, tapi akhlak rendah, tidak ada. Tidak ada nilai. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa Anda diutus ke muka bumi ini? Liutammimal makarimil akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Jadi kalau kita punya ilmu tinggi, tapi akhlak kita rendah, di sisi Allah kita manusia hina. Nah, akhlak. Jadi belajar, tapi puncak segala ilmu adalah akhlak. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Masih ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini Ya. ada yang menanyakan nomor, mohon diulang, nanti mungkin sama admin akan diberitahu Ustaz ya. Ya, saya ulang 081 21 25 kali 2222298. Oke. Pertanyaan berikutnya Ustaz. 25 kali, bukan istri yang 2. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya. Hijrah lagi masa pandemi ini bagaimana Ustaz? Apakah kita harus pindah ke tempat yang tidak ada COVID? Pertanyaannya Ustaz. Ya. Kalau Bapak hijrah dalam arti konsep pandemik, di rumah Bapak banyak ada wabah di situ, ya hijrah. Hijrahnya itulah yang disebut lockdown, isolasi. Ya. Bapak misalnya tahu di kampung itu banyak wabah. Hijrahnya Bapak tinggal di rumah, jangan keluar-keluar, maka disebut di rumah saja. Ya. Itu Pak. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana mengetahui bahwa hijrah yang kita lakukan sudah benar? Kemudian, karena sering dijumpai saudara sesama muslim malah sering menyalahkan atau merasa benar sendiri setelah dia menyatakan telah berhijrah. Silakan Ustaz. Benar itu baik Pak, tapi merasa benar itu yang tidak baik. Ketika Bapak sudah merasa benar, apalagi merasa benar sendiri, sudah iblis masuk. Dalam hadits qudsi ada teman setan, ada 3 teman setan dalam hadits qudsi. Satu di antaranya adalah ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Mana ciri-ciri orang kaya ilmu sombong? Ya mau menang sendiri, tidak mau menerima perbedaan pendapat, ya, tidak mau menerima saran dari orang lain. Benar itu baik, tapi merasa benar itu sombong.
Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, Alhamdulillah bisa mendengarkan tausiah Ustadz Das'ad. Izin minta nasihat untuk kami bisa menjaga istiqomah dalam iman, hijrah dan taubat. Oke, Silakan, Ustadz. saya sering ditanya soal ini. Untuk istiqomah, istiqomah itu kan artinya teguh, tetap dalam iman. Nah, ada lagunya Tombo Hati. Tombo hati, ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Baca Quran. Selama ini sudah baca Quran. Tapi kalau mau hijrah lebih baik, bukan cuma Arabnya kita baca. Bukan cuma tulisan bahasa Arabnya yang kita baca terjemahannya, kita baca tafsirnya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Sholat malam. Ini sholat malam ini wa minal laili fatahajjat bihi tatajafa junubuhum anil madadi yad'una rabbahum khaufa wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang mau mendapat kasih sayang Allah, ya, dicintai oleh Allah, mereka bangun sepertiga di malam untuk sholat tahajud. Nah, yang ketiga, ya, bersahabat dengan orang-orang soleh. Karena sahabat kita itu sangat menentukan keimanan. Coba kalau Pak Anton jalan sama saya. Tidak mungkin saya bilang, Pak Anton, di mana tempat dugem yang banyak cewek-cewek cantik? Tidak mungkin kan? Paling kalau Pak Anton jalan sama saya, masuk waktu duhur, Pak Ustadz sudah duhur. Itu kan. Teman itu penting. Karena dia akan mewarnai kita. Itulah sebabnya Nabi katakan, kalau kau mau melihat siapa dia, maka lihat teman gaulnya. Yang keempat, puasa dibiasakan. Senin Kamis. Puasa sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sampai akhir hidup beliau. Senin Kamis. Ustadz, apa amalan yang paling baik? Senin Kamis. Ustadz, apa amalan paling baik? Sholat 5 waktu pelihara. Itu ya. Nah, itu aja. Bapak simpelnya, Bapak kan tahu lagunya Tombo Hati, amalkan itu. Ya, makasih. Baik Ustadz, terima kasih banyak nih atas pencerahan-pencerahannya siang hari ini. Tujuan kita Ustadz yang memisahkan kita Ustadz, karena teman-teman harus beraktivitas kembali bekerja Ustadz. Walaupun sebagian ada yang WFH, ada juga yang WFO Ustadz. Ya. Mohon doa mudah-mudahan teman-teman kita Ustadz diberikan kesehatan di dalam mengemban amanah penerimaan pajak ini Ustadz. Amin. Mudah-mudahan saya berhajat, mudah-mudahan suatu waktu saya bisa hadir secara fisik di masjid ini. Baik, insyaallah Ustaz. Kalau sudah COVID ini hilang Ustaz, insyaallah kita agendakan Ustaz. Capek kita memang ini setelah ada COVID, ya. Dilarang keluar, tinggal di rumah, kadang-kala istri juga suka ngamuk, baik. Ya, ini posisi di mana Ustaz? Di masjid ya? Di masjid keluarga. Masjid keluarga. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Anton, terima kasih semua. Baik Ustaz. Ustaz, mungkin untuk kita agar ada keberkahan Ustaz, mohon doa Ustaz. Ya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasad, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai berjumpa kembali nanti di lain waktu Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Baik para jamaah sekalian, demikianlah ceramah dari Ustadz Das'ad Latif. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan hijrah baik secara lahir maupun secara batin.
Baik, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf dari saya atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.